Guys, rekan-rekan akademia, setelah melakukan transfer, saya akan mulai bekerja dengan melakukan cek apakah ada responden yang tidak layak. Kita cek nomor satu tadi ada beberapa tidak layak, yang kedua juga beberapa tidak layak, jadi saya hapus. Geopark. Jadi apakah Anda pernah melakukan perjalanan keluar kota dalam 3 bulan terakhir? Itu syarat karena saya pengen mereka itu adalah turis gitu ya. Jadi turisnya tapi bukan turis yang berkunjung ke Danau Toba, ke any destination ya. Yang kedua, apakah Anda pernah mendengar nama Geopark Danau Toba? Sehingga total responden yang layak adalah 232. Ini saya save dulu ya. Kemudian saya melakukan uji validitas. Cara pertama adalah semua indikator saya masukkan ke bagian kanan ya. Lalu di sini suppress-nya ini untuk minimal 0,4, lalu rotation-nya saya direct oblimin dan dari 25 kita ganti ke 40. Continue lalu oke. Di sini kita akan menemukan pattern matrix, di mana pattern matrix ini akan mengumpulkan indikator sesuai dengan peruntukannya ya, jika benar dianggap valid. SI, 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 SI sampai sini SI, which is okay. Tidak ada indikator lain yang bergabung di sini. Ini storytelling intention. Terus yang kedua N sampai N8 ya. N ini narcissism. Berikutnya adalah visit intention. Ini bergabung dengan DT2. DT2-nya bisa kita DT itu ada satu ya. Kalau DT ini tidak ada nilainya, berarti dia adalah di bawah 0,4. DT2 ini bisa kita hapus. SE, self esteem, ya, mayoritas self esteem di sini. Di sini ada narcissism bisa kita buang karena tidak sesuai. Ini juga cross loading namanya yang ini ya. Kemudian ada DR, destination reputation. Kemudian ada DT, sisa 2. Yang ini N kita buang karena ini ada DT lagi yang tidak ada nilainya. Nah, ini akan kita treatment. Saya akan mulai dari yang nilai terkecil di sini. Ada 406 ya. 406 ini N9, kita buang yang cross loading. N9. Kita lihat di sini SI masih aman. N, nah N3 saya buang ya. Ya, nanti N2 mungkin, tapi N3 dulu saya buang. Pattern matrix lagi, SI masih N, sekarang NI1 ya. Yang tadi ada di bawah jadi naik ke atas, NI1 kita buang. Lagi. Sekarang yang tadinya SI jadi SE ya. Berubah posisi N visit intention. Nah, di sini ada DT2. DT2 saya buang dulu. Tapi ada apakah di bawah ada yang cross loading? Nah, ini cross loading dulu diberesin N2. Nah, ini seperti inilah proses uji validitas data. Set intention di sini sudah tidak ada ya. Nah, tidak ada cross loading tapi bukan berarti tidak ada ini. Nih lihat nih. N N10 ya.
Ada lagi faktor loading, cross loading tidak ada, tapi kembali lagi kita cek SI berkumpul, N berkumpul, visit intention berkumpul, SE berkumpul, semua sesuai dengan kelompoknya. Ini kalau ada negatif-negatif gini kalian abaikan ya. DR berkumpul, DT, DT berkumpul. So far oke, saya copy lalu pergi ke sini. Ya, ditaruh di situ. Nah, ini kita bisa taruh seperti ini apa adanya, tapi bisa juga kita melakukan ini kan untuk penampilan ya supaya tidak terlampau boros tempat. Ini kita bagi-bagi, kita kasih partisi dan ini kita taruh di sini ya. Nah, ini DT ini nggak ada karena nggak ada nilainya ya. Jadi ini kita hapus saja. Bukan tidak ada nilai sih, tapi nilainya itu di bawah 0,4. Berikutnya ya, sebentar. Ini kita pindahkan ke kiri sini. Ini kita pindahkan ke kiri juga. Nah, teman-teman, yang ini DT ya, kita pindahkan ke sini. Apakah oke, sebentar. Ya, ini saya hapus dulu. Saya memerlukan 3 saja kolom di kanan sini. Ini kita begini ya. So, kita akan ketemu lagi di video berikutnya, teman-teman. Ini akan saya taruh begini. Ini nomor-nomor ini dihapus. Ini yang disebut dengan vector loading. Di sini AV, nanti average variance extracted, dan yang terakhir di sini Cronbach's alpha. Cronbach's ya, ketukar nulisnya begitu. Di sini ada storytelling intention. Tinggal kasih nama-nama aja ya. Narcissism, kemudian visit intention, kemudian self esteem, kemudian destination reputation, kemudian di sini destination trust, kemudian udah gitu aja. Sampai ketemu lagi. Semoga video ini membantu kalian.